Bapa dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang bersama kepada Engkau pada saat malam hari ini, mendengarkan suara kebenaran yang menjadi jawaban dan kebutuhan kami di tengah-tengah dunia yang semakin sukar dan yang semakin sulit ini. Tuhan, terangi hati, terangi akal budi kami, dan tuliskan di sana kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan semakin hari disucikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan layak untuk bertemu muka dengan muka, melihat Tuhan dalam kemuliaan, dalam kerajaan terang, dalam kerajaan kekal. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bukan perkataan hamba-Mu, tapi perkataan Tuhan yang hidup dan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersedia siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku yang kekasih, yang berada di rumah, yang mengikuti live streaming, dan dimanapun Anda semua boleh berada, ya mungkin di luar dari kota kami atau kota Kandis, berada di tempat-tempat yang berbeda, tetapi melalui live streaming ini tidak ada jarak yang memisahkan kita. Hanya wajah saya atau mata saya tidak melihat kalian, tetapi sebagaimana Tuhan melihat saya, Tuhan juga melihat saudara semuanya. Amin. Kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya mempelajari dan terus menggali firman Allah, bahwa apa yang saya dapati Bapak Ibu Saudara, ternyata di tengah malapetaka yang terjadi menimpa dunia ini, bukanlah membawa manusia untuk menjadi bertobat, bukanlah membawa manusia untuk mencari Tuhan. Sebagian besar mereka mengalami kesakitan itu, mengalami penderitaan itu, sampai Alkitab berkata seperti mereka menggigit lidahnya sendiri. Sakit-sakit, betapa sakitnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka bukan berubah, tapi justru mereka malahan menghujat Allah yang ada di sorga. Nanti boleh dibaca dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-9, ayat yang ke-11. Saya menemukan demikian Bapak Ibu, betapa mengerikannya keadaan dunia kita yang sekarang ini, ya, keadaan dunia yang sekarang ini. Dan berbeda memang kepada anak-anak Tuhan yang sudah memiliki materai Allah. Ketika gereja Tuhan sudah memiliki materai Allah, yang artinya hidupnya telah dipenuhi roh, hidupnya telah dikuasai roh, hidupnya telah dipimpin roh Allah, maka orang ini benar-benar dijaga dan dipeliharakan oleh Tuhan. Nah, zaman seperti waktu-waktu yang kita rasakan ini, saya juga melihat dari firman Allah, seakan-akan Tuhan mau menampi kita satu orang demi seorang. Tuhan mau menampi kita Bapak dan Ibu Saudara, ya, supaya tinggallah gandum-gandum yang berisi, dan kemudian tercampaklah jerami-jerami, kotoran-kotoran yang tidak termasuk dari bagian gandum yang dibutuhkan. Terjadi pemisahan Bapak Ibu, terjadi pemisahan. Nah, goncangan-goncangan yang terjadi, yang kita bisa rasakan kekinian ini, adalah bagaikan menguji kita semua, bagaikan menampi kita semua. Karena memang Tuhan harus melakukan hal ini supaya mendapati mana orang yang tahan uji dan mana yang tidak tahan uji, mana yang harus bersama-sama dengan Dia dan mana yang harus dicampakkan ke api neraka.
Jadi saya mendorong kita semua Bapak Ibu, ini masa dan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus pergunakan dengan baik-baik. Dan saya sampaikan kepada kita, tidak selamanya kita bisa live streaming seperti ini. Tidak selamanya saya bisa membuka mulut berkhotbah seperti ini. Karena kita Amos sudah menubuatkan demikian rupa, bahwa nanti akan terjadi kelaparan. Kelaparan bukan soal makan dan minum, tetapi soal mendengar firman Allah. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mendapatkan firman Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, mereka akan lalu lalang, mereka akan melanglang buana, mengarungi lautan, menyeberangi setiap tempat demi tempat, tapi tetap tidak menemukan. Jadi di masa-masa sekarang ini, sebelum penampian yang sesungguhnya terjadi, ayo kita bertekun dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ayo bertekunlah dalam Kristus. Ini waktunya bertekun dalam Kristus. Yosua mengatakan kepada bangsa Israel sebuah komitmennya yang luar biasa, bahwa mari untuk bertekun kepada Tuhan. Bertekun itu apa? Demi nyawamu sendiri. Nanti mulai baca dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-11 mengatakan demi nyawamu sendiri bertekunlah. Di ayat yang ke-8 berkata, ini waktunya kita berpaut kepada Tuhan. Ini waktunya kita menempel kepada Tuhan. Ini waktunya kita berada dalam posisi di tangan Tuhan yang terlukis, berada dalam hadirat Allah setiap waktu dan setiap saat. Nah, apa nasibnya kalau nanti ditampi kehidupan ini? Tuhan Yesus berkata kepada Simon dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-30 dan ayat 31 maksud saya. Simon, Simon, iblis telah menuntut engkau supaya ditampi. Bayangkan, Yesus sedang bicara kepada Simon Petrus, dan Tuhan menyatakan sebuah rahasia penting yang pasti membuat Simon bisa terkejut, bahwa yang menuntut dia untuk ditampi adalah justru setan sendiri. Simon, Simon, iblis menuntutmu untuk ditampi, tapi aku telah berdoa kepada kamu. Aku telah berdoa kepada kamu. Dan setelah engkau insaf, maka teguhkanlah saudara-saudara. Bapak dan Ibu, saudara yang kasih, saya mau tegaskan malam hari ini, memang akan terjadi penampian. Dan berbahagialah saya dan saudara ketika kita berada pada posisi dekat dan melekat dengan Tuhan. Ketika ditampi tidak mudah dan tidak enak untuk ditampi. Penampian adalah keputusan untuk berada di dalam, maksud saya, atau di luar Tuhan. Sebab gandum memang harus berada di dalam Tuhan. Kalau kita menemukan Bapak Ibu, ketika Gideon dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, dia pun harus menampi pasukan yang dibawa berperang. Tidak semua dibawa perang, tidak semua. Ya, Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak tentara yang kau bawa atau prajurit yang kau bawa itu. Ya, bicaralah kepada mereka. Dari 32.000 Bapak Ibu, cukup banyak.
Tapi Tuhan katakan kepada Gideon, seleksi mereka. Saudara yang takut, kembalilah ke perkemahan kamu. Saudara tahu, dari 32.000 itu tersaringlah dan ketahuan ada 22.000 yang takut. Itu sama artinya tersisa 10.000. Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak pasukanmu itu. Suruh mereka minum. Maka terbentang sungai di depan mereka. Dan ketika mereka minum di sungai, maka didapatilah ada 9.900 yang menghisap air dari sungai persis seperti anjing. 9.700 itu berarti hanya sisa 300. 22.000 penakut, 9.700 yang berkarakter tidak suci, tidak dikenan oleh Tuhan. Hanya 300 yang dikenan Tuhan. Justru yang 300 ini membawa kemenangan besar bagi bangsa Israel. Kemenangan besar di pihak Tuhan dari 300 orang. Kenapa? Yang 300 orang ini mereka berlutut dan mengambil air seperti dia menyembah, seperti dia memungut dan sangat menghargai air itu. Meminum sampai kenyang, tidak seperti 9.700 langsung meminum seperti anjing menjilat. Tuhan tidak butuh orang yang seperti itu. Tuhan tidak butuh penakut-penakut. Tuhan tidak butuh manusia berkarakter seperti anjing-anjing yang menjilat itu. Bapak dan Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar semakin siap diuji oleh Tuhan. Setiap waktu dan setiap saat bagaikan kita diuji oleh Tuhan. Virus corona yang melanda seluruh dunia, termasuk daerah kita masing-masing. Dan kita tahu pemerintah kita semakin bekerja keras siang dan malam, sebenarnya untuk kebaikan kita masyarakat Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Mereka semakin mendisiplin rakyatnya untuk keselamatannya. Kalau pemerintah kita pun melakukan itu, Bapak Ibu, mendisiplin rakyatnya untuk keselamatan rakyat itu sendiri. Bukankah demikian dengan Tuhan? Tuhan memberikan makanan roti kebenaran setiap hari kepada kita, supaya kita makan dan kita bisa menjadi hidup. Kita menjadi suci, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kami membantu Bapak dan Ibu saudara dengan suara kebenaran ini. Walaupun memang ini masa-masa bagaikan penampian, dunia sedang ditampili Tuhan. Dunia sedang ditampili Tuhan. Supaya waktunya kita berseru-seru kepada Allah, berteriak-teriak kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyatakan diriku ini tidak punya nilai, tidak punya arti, aku pun tidak bisa menjaga diriku Tuhan, hanya Engkaulah penjaga dalam hidupku, hanya Engkau yang bisa peliharakan hidupku, aku tidak bisa mengawasinya, tapi hanya Tuhan yang bisa menjaganya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saya menyampaikan kemarin, Bapak Ibu, kita harus bergaul dengan Tuhan.
Kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu artinya berkumpul. Bergaul itu artinya bercampur. Bergaul itu artinya hidup bersama-sama. Kemudian hidup bergaul itu menjadikan kita menjadi satu. Tuhan menginginkan kita satu dengan dirinya. Bersatu dengan Tuhan. Ya, ini waktunya. Bukan lagi besok. Aku tidak mengerti Bapak Ibu, kapan lagi orang bisa berubah? Kapan lagi orang bisa bertekun? Ya, kapan? Bapak Ibu, atau lebih baik saya bacakan Yosua pasal yang ke-23 itu, supaya yakin kita semua Bapak Ibu. Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 tadi saya sudah sebutkan, dan kemudian ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ya, tadi saya sudah sebutkan kepada kita semua. Ayat 11 berkata begini, maka demi nyawamu. Sekali lagi, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini pidato perpisahan Yosua kepada bangsa Israel. Setelah bangsa Israel dibawa sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Musa hanya di batas sungai Yordan. Dia bisa melihat tanah perjanjian, tapi dia tidak pernah bisa masuk ke sana. Dia harus mati di atas gunung Nebo. Tapi Yosua lah yang memegang estafet kepemimpinan, membawa bangsa itu dengan mengandalkan Tuhan. Dan perintah Tuhan kepada Yosua, saudara tahu apa perintah Tuhan kepada Yosua? 2 kali dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Ketika Anda perhatikan ayat itu, 2 kali Tuhan bilang begini, hambaku Musa mati. Di ayat 2 pun ada kalimat yang sama, hambaku Musa mati. Yang artinya Tuhan mau menjelaskan kepada Yosua, dalam perjalanan terakhir ini, jangan pun kau nanti pun mati. Jangan kau juga nanti ikut mati. Kenapa perlu diingatkan kepada Yosua bahwa hambaku Musa mati, hambaku Musa mati, supaya Yosua tahu Musa mati karena tidak mampu menjaga hati, karena dia gagal menjaga hatinya. Dia bukan marah kepada Tuhan, tapi dia marah kepada Israel. Pada perjalanan yang berikutnya, setelah sebelumnya Tuhan suruh Musa memukul batu dan memberi minum bangsa itu, tetapi pada peristiwa yang sama, hampir mirip dengan itu, Tuhan ngomong sama Musa, Musa, gak boleh pukul ya, kamu harus ngomong sama batu itu. Tapi marah Musa begitu sangat mendalam kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena merasa dirinya ditolak, karena merasa perjalanannya sia-sia, karena merasa Tuhan menelantarkan mereka. Dia tidak mampu menjaga hatinya. Ketika orang tidak menjaga hati pada putaran akhir ini, aku takut dia akan hilang untuk selama-lamanya. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Katakan amin. Haleluya. Jaga hati. Maka Yosua, Tuhan katakan kepada dia, supaya dia berjaga-jaga, berhati-hati, dan betul-betul waspada. Ya, dalam setiap perjalanannya. Dan salah satu kunci adalah Yosua
tidak boleh lupa memperkatakan kebenaran firman Allah setiap hari. Itu rahasia Yosua berhasil. Itu rahasia membuat Yosua dan seisi rumahnya menjadi orang-orang penyembah-penyembah yang selalu berada dalam hadirat Tuhan. Maka tidak heran kalau dia berkata dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-11 tadi, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi bukan demi diri Yosua, tapi demi diri kita. Bertekun itu nggak cukup satu hari, Bapak Ibu. Saya melaksanakan pemberitaan firman suara kebenaran setiap hari jam 19.30 hingga selesai adalah merupakan sebuah kewajiban dalam diri saya setiap hari untuk memperkatakan firman Allah. Dan juga harus menjadi kewajiban bagi saudara-saudara para pendengar live streaming ini untuk setiap hari ditaburi dengan firman Tuhan. Ayo kita kerjasama dalam Kristus. Haleluya. Ya, supaya sama-sama kita diberkati oleh Tuhan, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan, sekalipun di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Bagaimana maksud Yosua dengan bertekun? Ayat yang ke-8-nya berkata begini, mari diperhatikan. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Apa Bapak Ibu? Berpaut, harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Mengertikah kita apa yang disebut dengan berpaut? Rut salah satu anak bangsa kafir yang berhasil berpaut, dan kemudian dia sampai di Betlehem Efrata dan menjadi istri Boas karena dia selalu berpaut kepada mertuanya. Orang yang berpaut maka dia harus mendengarkan. Orang yang berpaut maka dia harus mengikuti. Orang yang berpaut maka dia harus bersandar kepada siapa dia berpaut. Ya, kepada siapa dia berpaut. Kalau Rut berpaut kepada Naomi, maka dia tunduk kepada Naomi. Ketundukan Rut kepada Naomi membuat dia berhasil sampai di Betlehem Efrata, persis pada masa penuaian. Persis pada masa penuaian. Apa yang dilakukan Rut? Membuktikan dia berpaut kepada Naomi. Dia berkata, bangsamu lah bangsaku, di mana kau diam, di situ aku berdiam. Allahmu lah Allahku. Ayo, punya komitmen. Tidak boleh ada yang lain selain Tuhan dalam diri kita. Persis seperti Daud berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau, hanya Tuhan seorang. Ini namanya apa? Bergaul dengan Tuhan. Benar-benar bergaul dengan Tuhan. Jadi berpaut, menempel terus, lekat terus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang namanya bergaul dengan Tuhan. Ketika berjalan menurun bersama Tuhan, ketika berjalan mendaki bersama dengan Tuhan, dalam keadaan apapun selalu bersama dengan Tuhan. Mau keadaan kosong atau sedang melimpah berkat, tetap bersama dengan Tuhan. Jangan kurangi sedikit pun kecintaanmu kepada Tuhan. Walaupun mungkin engkau menikmati kemewahan dan kelimpahan dalam hidupmu, engkau merasa cukup dengan sandang maupun panganmu, jangan pernah kau kurangi kasih Tuhan. Sebab sekali waktu apa yang kau punya akan selesai.
Dan engkau tidak pernah bawa harta kekayaanmu kepada luang liang kuburmu, atau juga nanti di alam kemudian, tidak. Tapi engkau harus berhadapan dengan Dia. Yesus adalah hakim satu-satunya. Haleluya. Amin. Berpaut dengan Tuhan karena kita mengasihi diri kita dan Tuhan. Berpaut kepada Tuhan karena Anda mengasihi istrimu dan anak-anakmu. Hai suami-suami, lebih cepat lebih baik berpautlah engkau kepada Allah. Dekatlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Oleh sebab itu, pada malam yang berbahagia ini, saya mau menegaskan ada 3 hal yang membuat kita menjadi orang yang diingat oleh Tuhan. Ada 3 hal yang membuat kita menjadi bangsa pilihan Allah. Sehingga ketika masa penampian terjadi pun, kita tetap berada di dalam Kristus dan tidak dibuang oleh Allah. Dan 3 hal ini sebagai penutup pemberitaan firman Allah pada saat malam yang berbahagia ini. Ayo buka Alkitabnya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. Alkitab saya akan bacakan. Silakan mendengarkan Bapak dan Ibu Saudara. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, sekali lagi, dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. 3 hal yang membuat diingat Tuhan dan membuktikan kita adalah orang pilihan Allah yang pasti akan lolos dari penampian. Tetap bersama-sama dengan Kristus. Apa yang 3 itu? Catat baik-baik. Yang pertama adalah pekerjaan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha kasihmu. Yang ketiga, ketekunan pengharapan. Yang pertama ada kaitannya dengan iman. Yang kedua ada kaitannya dengan kasihmu. Yang ketiga ada kaitannya dengan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan, atau iman, pengharapan, dan kasih. Ketika kita terbukti dalam pekerjaan iman. Pekerjaan iman itu maksudnya Bapak Ibu adalah perbuatan-perbuatan yang berdasarkan iman atau berdasarkan firman Allah. Itulah yang disebut dengan pekerjaan iman. Ya. Usaha kasih Bapak Ibu, ya, adalah perbuatan-perbuatan yang memang kita lakukan dengan cinta. Dan kalau yang disebut dengan usaha kasih atau pelayanan kasih, ini bukan saja kita lakukan kepada orang-orang yang di dalam, tetapi juga orang-orang yang di luar, sekaligus kepada orang-orang yang mungkin tidak suka kepada saudara. Dan itu biasa kita hadapi Bapak Ibu. Ya, orang yang di dalam, orang yang di luar, orang yang memusuhi kita, harus ada usaha kasih kita Bapak Ibu. Ini bukti kita orang pilihan Tuhan. Dan yang ketiga, bertekun dalam pengharapan.
Haleluya. Bertekun dalam pengharapan. Yang gak enak itu adalah ya tidak punya pengharapan. Di dalam Kristus kita bukan sekedar punya pengharapan, tapi kepastian. Keselamatan di dalam Kristus adalah bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Kalau apa yang ditulis dalam Alkitab dan kita percayai dengan segenap hati, itu adalah kepastian, bukan mudah-mudahan. Maka saya sampaikan kepada kita malam ini, janji Tuhan adalah janji yang teruji. Janji Tuhan adalah janji yang kekal. Janji Tuhan akan menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Kalau dia berkata tidak meninggalkan, dia pasti tidak tinggalkan. Kalau dia berkata tidak membiarkan, pasti tidak dibiarkan. Kalau dia berkata aku lindungi, pasti lindungi. Mari seperti Daud kita berkata dalam pondoknya, ku kan bernaung dalam perlindungan Tuhan. Maka dalam penampian dunia yang sekarang ini, beradalah dalam kasih Tuhan. Lakukanlah semua pekerjaan imanmu sekarang. Kerjakanlah usaha kasihmu sekarang. Dan tetap bertekun. Bukan 1-2 hari, tapi sepanjang hayat kita. Saya menyampaikan dari Gereja Bethel Indonesia, Kota Kandis. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi menyatakan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Hamba-Mu menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran firman Allah. Kiranya Engkau tuliskan di hati kami. Tuhan, benar, memang akan terjadi penantian. Kemana kami akan pergi, Tuhan? Kami tidak akan bisa pergi kemana-mana. Yang kami tahu, tempat kami adalah Tuhan. Engkaulah tempat kami bernaung. Kepadamulah kami berpaut demi hidup dan demi nyawa kami semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, kasih-Mu menaungi negeri kami. Kasih-Mu menolong negeri kami. Kasih-Mu memberkati negeri kami. Tuhan, ketika peristiwa virus corona melanda dunia, negeri kami juga tidak luput Tuhan mengalaminya. Ada saudara-saudara kami yang sedang dalam proses perawatan. Ada saudara-saudara kami sebagai dokter, sebagai perawat tim medis yang berjuang di garda paling belakang untuk menolong saudara-saudara kami. Semuanya kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya pertolongan Allah segera turun bagi negeri kami dalam nama Yesus Kristus. Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri yang bekerja siang dan malam tanpa memusingkan hidupnya dan dirinya dan keluarganya, kiranya Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, memberikan kekebalan secara fisik dalam mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya tetap terjaga dan terlindungi karena Tuhan. Tidak lupa kami doakan sanak saudara keluarga kami, semua keluarga kami yang bersama kami atau tidak bersama-sama dengan kami. Kami mengasihi mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan menjaga kami. Jagalah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Di masa penampian dunia ini, keluarga kami berada dalam Kristus, ada dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap Engkau memberkati hidup kami. Tetap Engkau sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Usaha umat-Mu tetap Engkau buat berhasil. Sekalipun di tengah-tengah ancaman yang melanda dunia ini, Engkau sanggup memberkati kami. Sebab memang orang-orang yang berada dalam hadirat Allah tidak pernah dibiarkan, tidak akan pernah ditinggalkan, tetapi Tuhan memelihara dengan sempurnanya. Terima kasih semua jemaat di Penggembalaan GBI kilometer 79 Kandis Kota ini.
Hamba-Mu juga angkat tangan, berkati mereka dimanapun mereka berada. Kasih dari sorga melingkupi mereka. Hati mereka tetap bersuka di dalam Kristus. Hati mereka memuliakan Allah, selalu berseru-seru kepada Tuhan. Sebab Engkau yang berkata, barang siapa berseru ke dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Dan kami percaya itu yang kami lakukan hari-hari yang terakhir ini. Dan kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, para pendengar live streaming dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih buat pertemuan ini dan waktunya. Bersama dengan istri saya yang saya cintai, saya undang sebentar di sini. Kami sama-sama punya beban dan kerinduan. Juga putraku yang mengatur baik peralatan maupun juga sound system dan juga main